Bertempat di kantor Desa Kendal Pulur, Kecamatan Boyolangu pada 25 Oktober 2022, tim klarifikasi Lomba Desa dan Kelurahan tingkat regional 2 tahun 2022 melakukan peninjauan. Peninjauan ini dalam rangka terpilihnya Desa Kendal Pulur untuk mewakili Lomba Desa tingkat regional 2 tahun 2022. Kedatangan Dewan Juri disambut baik oleh masyarakat Kendal Pulur. Tak ketinggalan juga Bupati Tulung Agung Marioto Birowo dan wakilnya Katut Sunuwibowo serta beberapa tamu undangan lainnya. Pada momen ini, penyambutan Dewan Juri juga ditandai secara simbolis dengan pengalungan untayan Melati Ronce oleh Duta Wisata Tulung Agung dan juga penyambutan dengan tari reog kendang. Mengingat tari reog kendang merupakan tarian tradisional asli Kabupaten Tulung Agung. Sehingga dengan kata lain juga merupakan upaya branding untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kabupaten Tulung Agung kepada masyarakat luas. Untuk menyaksikan perkembangan tari reog. Meskipun sepekan terakhir anomali cuaca terutama di wilayah Tulung Agung bagian selatan sangat ekstrim, namun hal ini tak menyurutkan semangat serta menjadi kendala untuk tetap berlangsungnya penilaian lomba. Seluruh pihak terkait yang menyukseskan Lomba Desa Kendal Pulur nampak antusias dan penuh optimisme. Bahkan kemeriahan semakin bertambah dengan adanya penampilan dari adik-adik yang menggemaskan memainkan salah satu alat musik tradisional yakni angklung. Untuk sampai di tahap ini pun, tentunya Desa Kendal Pulur sudah berupaya seoptimal mungkin untuk menyiapkan yang terbaik dari segala bidang yang telah masuk kategori penilaian. Kemudian, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Dalam sambutannya, Kepala Desa Kendal Pulur, Anang Mustafa juga memaparkan apa saja upaya maupun inovasi yang telah dilakukan oleh Desa Kendal Pulur, yang mana disampaikan dalam beberapa poin, di antaranya yakni mengenai upaya peningkatan dalam sektor pendidikan, kesehatan, serta pertanian yang ada di Desa Kendal Pulur, Kecamatan Boyolangu ini. Ada 5 bidang pemerintahan desa yang diamanatkan. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa. Di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Kendal Pulur sudah melakukan pelayanan secara digitalisasi. Yang kedua, kita sudah menerapkan yang namanya keterbukaan informasi publik. Terus yang ketiga, semua tanah kas desa, aset tanah kas desa ini semua sudah bersertifikat atas nama pemerintah Desa Kendal Pulur. Jadi ada 104 bidang itu sudah sertifikat semua. Yang kedua, dalam bidang pembangunan desa, yang pertama peningkatan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, peningkatan di bidang kesehatan melalui poskesdes dan peran PKK dalam upaya penurunan stunting yang ada di desa. Yang ketiga, program prioritas membantu ketahanan pangan berupa peningkatan sarana prasarana di bidang pertanian. Yang keempat, pembangunan destinasi wisata desa Nanggulapa. Dan yang kelima adalah upaya pelestarian lingkungan hidup dengan program 1 rumah wajib 1 pohon tahunan yang itu melalui Perdes Kelestarian Lingkungan Hidup. Di bidang yang ketiga, dalam hal pembinaan kemasyarakatan desa, yang pertama di bidang Kamtipmas melalui pos kampling siaga,
dengan desa siaga berupa panik barter. Yang kedua, Kendal Bulur Cultural Heritage di bidang kebudayaan yang dinaungi oleh lembaga adat desa sekaligus lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Yang ketiga, di bidang kepemudaan dan olahraga kita punya yang namanya Sekolah Bola Voli dan SSB Sekolah Sepak Bola. Yang keempat, di bidang pemberdayaan desa, yang pertama digitalisasi UMKM. Ada 55 UMKM yang ada di Desa Kendal Bulur yang sudah mendaftar di marketplace, baik itu marketplace nasional maupun yang tingkatnya skala kabupaten. Yang kedua, program pemberdayaan meliputi sektor penguatan kapasitas kelompok masyarakat, yaitu berupa mewujudkan kampung kambing. Ada dua jenis kampung kambing ini, yang pertama budidaya kambing etawa, yang kedua kambing PE atau breeding. Yang kedua, melalui program Kampung Patin, yaitu prioritas bidang perikanan yang ada di Desa Kendal Bulur. Dan yang ketiga yaitu Kampung Tembakau, Pak, yang menjadi andalan sektor pertanian Desa Kendal Bulur dan varietas asli Kabupaten Tulungagung. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga melalui pembentukan yang namanya Forum Anak Desa, organisasi di bawah Karang Taruna. Dan yang terakhir, amanat dalam Undang-Undang Desa adalah penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Yang pertama, refocusing anggaran, karena kita tahu 2 tahun ini yaitu kegiatan penanganan COVID-19. Yang kedua, BLT yang merupakan amanah pemerintah pusat, ada 116 KPM yang ada di Desa Kendal Bulur, jadi 40% dari dana desa. Dan yang ketiga, program penanganan bencana alam, banjir dan puting beliung yang itu rawan bencana di Desa Kendal Bulur.